Sampai di segmen terakhir Perempuan Bicara, ini agak sensitif saya mau tanya, tapi mudah-mudahan ada sedikit perspektif sebagai solusi ya, Mbak Devi. Paling nggak begini, jadi kapan ketika kita menghadapi seseorang yang punya potensi KDRT tadi, kita harus melapor atau tidak? Apalagi dalam institusi pernikahan, perkawinan gitu ya. Paling tidak kan ada anak dan lain-lain, itu kan akan juga panjang ceritanya begitu ya. Jadi kapan kita harus menarik garis tadi supaya definisi berlebihan tidak juga disematkan terhadap KDRT, tapi juga kita nggak boleh membiarkan ada potensi KDRT. Kapan sih korban harus melapor? Mungkin Mbak Devi dulu. Saya sepakat dengan para beliau bahwa sebenarnya dalam konteks Indonesia kita punya kearifan sosial, di mana ada keluarga, ada tetangga yang makanya memang baiknya kita punya silaturahim karena hanya ada dua peluang kok kita menjadi korban atau jangan-jangan kita malah menjadi pelaku. Kalau kita berpotensi jadi pelaku kan kita butuh ada orang yang mengingatkan. Betul. Nah memang menariknya di seluruh dunia data menunjukkan ada peningkatan 70% aksi-aksi kekerasan di dalam rumah. Sederhana karena memang kan semua orang diminta untuk tinggal di rumah. Yang akhirnya itu membuat kita merasa buntu ketika kita mengalami tantangan-tantangan dalam keluarga. Udah ekonomi sulit misalnya, lalu kemudian merasa ada ketidakcocokan dan sebagainya karena yang biasanya nggak pernah ketemu tiba-tiba semua sekarang satu rumah. Itu tentu dinamika yang memang semua keluarga pasti mengalami. Nah, tapi tadi yang justru kita harapkan adalah saya sendiri misalnya ataupun siapapun gitu ya untuk bisa tadi ada perbedaan mendasar antara mencampuri urusan orang lain dengan kemudian kita membantu. Kalau kita merasa sungkan misalnya melihat ada potensi entah tetangga atau saudara, kita gunakan jalur misalnya pimpinan tertinggi di wilayah itu, yaitu RT RW yang dalam banyak hal sekarang juga sudah digaji bahkan. Dan persoalan-persoalan sosial sebenarnya harusnya menjadi salah satu prioritas utama dalam hal ini. Tapi balik ke pertanyaan kapan kita harus melapor, jelas prinsip-prinsip utama adalah ini bukan masalah hanya hubungan suami istri, tapi hubungan kemanusiaan. Yang namanya sudah ada kekerasan fisik tentu saja itu satu hal yang sangat tidak wajar. Dan tapi ketika kita juga sudah merasa ditelantarkan dan sebagainya, itu juga menjadi catatan yang memang perlu paling tidak kita ceritakan kepada orang. Nah, hati-hati juga bercerita. Kita carilah di antara keluarga kita, tetangga kita yang kita tahu memang punya cara pandang yang luas. Atau solusi gitu ya. Betul, jadi saya sangat berharap kalaupun mau curhat, tolong memang perlu berhati-hati juga. Karena kita membutuhkan orang yang membantu bukan hanya memberikan solusi pada diri kita, tapi kalau bisa juga menjadi jembatan komunikasi. Karena karakter sosial masyarakat Indonesia karena kita terbiasa membangun harmoni, jadi semuanya berusaha ditekan ketika ada masalah, ketika sudah ada kasus yang keras baru kemudian terungkap. Nah ini memang perlu banyak jembatan-jembatan. Jadi bagi yang rindu ingin menjadi pahlawan, salah satunya adalah jadilah pahlawan sosial dengan menjadi komunikator, menjadi jembatan komunikasi yang tentu saja menyejukkan, yang mengedepankan keadilan dan perdamaian. Jadi sebelum kita melapor itu sudah tercegah dengan tadi cara kearifan tadi ya Mbak Devi ya. Luar biasa solusinya. Nah, banyak korban nggak melapor ya Ibu Maria Ulfa. Jadi kapan korban harus melapor? Ya, soal kapan korban melapor ini relatif ya. Jadi kalau kita kembali pada rumah tangga, ketika terjadi konflik, ini kan ada konflik yang bisa diselesaikan dengan mudah di antara mereka. Ada konflik yang mungkin tidak bisa diselesaikan di antara mereka ya, membutuhkan pihak ketiga yang apakah sebagai mediator gitu ya. Nah mediator ini kan bisa mediator internal keluarga, bisa juga mediator eksternal keluarga. Yang penting kuncinya di dalam mediator itu adalah orang yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Bahkan di dalam Islam sendiri dikatakan bahwa ketika terjadi konflik rumah tangga, hadirkanlah seorang hakam yang bisa dipercaya oleh keduanya. Itu di Al-Quran disebutkan seperti itu ya. Jadi sama juga halnya dengan mediasi ya di dalam ini. Jadi kalau misalnya di lingkungan keluarga tidak ada yang bisa orang yang disegani, apakah bisa pamannya atau mertuanya atau kedua orang tuanya dihadirkan untuk memberikan
menjadi mediator, ini kan sebenarnya kan sangat memungkinkan ya. Oke. Jika tidak bisa, baru kemudian pihak eksternal gitu. Dan saya sepakat gitu, karena memang di dalam sistem lingkungan kita kan juga mengamanatkan Ya. kepada masyarakat untuk melakukan peran-peran, melakukan pencegahan terhadap terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga maupun kekerasan dimanapun gitu. Jadi Oke. tugas masyarakat menjadi mediator, bisa juga menjadi Pahlawan sosial pendamping tadi, ya. gitu ya, mendampingi korban gitu. Oke. Nah itu menurut saya penting ya, karena ketika terjadi, meskipun perempuan punya hak untuk mengajukan gugatan cerai ya, Oke. tetapi problemnya ketika dia punya anak, ketika dia apalagi anaknya dalam proses tumbuh gitu ya, membutuhkan perhatian keduanya, ini juga kembali lagi pertimbangan ke anak Iya. itu menjadi sebuah keharusan ya menurut saya, karena Oke. dia ini kan punya hak juga, anak punya hak untuk dilindungi, tumbuh kembangnya diperhatikan, Oke. bahkan tidak boleh juga mendapatkan penelantaran, kekerasan. Di sisi yang lain, kedua orang tuanya juga punya kewajiban untuk Betul mengasuh sekali. anak sampai Betul dia sekali. dewasa gitu. Baik. Nah, bagaimana dengan Ibu Neng Zubaida nih? Apakah ada perspektif lain soal kapan korban melapor? Terakhir, silakan Bu. Korban melapor itu apabila memang sudah betul-betul tahapan-tahapan awal yang dilakukan seperti disampaikan oleh Ibu Dr. Devi, kemudian juga oleh Ibu Maria Ulfa tadi, tahapan-tahapan awal. Secara internal keluarga, secara kemasyarakatan itu sudah dilakukan. Barulah kalau memang sudah tidak bisa lagi hal itu diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan, baru dapat dilaporkan perbuatan itu. Karena menutup aib itu memang kita harus menutup aib. Tapi bukan menutup aib dalam hal kekerasan yang si istri itu menderita, atau tidak hanya istri, sebenarnya suami juga ada yang menderita. Ya. Hanya mereka malu kalau menyatakan dirinya itu menderita. Karena dia kan harus seorang yang kuat gitu kan, bukan tidak ada, saya kira pasti ada. Maaf, TV One dulu pada tahun 2000 sekian menyampaikan juga tentang maaf, alat kelamin suaminya itu dipotong. Apakah itu kan itu kekerasan secara fisik. Nah, dalam hal ini sebetulnya menurut saya langkah-langkah sebelum terjadinya sesuatu perbuatan pidana katakanlah atau perbuatan yang melanggar hak asasi si istri atau si suami, itu memang harus diawali dengan penyelesaian dalam keluarga itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua, saya terus terang saya pernah membantu orang yang hampir cerai. Kadang-kadang saya tidak pernah, mungkin kalau mudah-mudahan mereka pada nonton sekarang. Saya sering membantu orang, saya sendiri tidak pernah ketemu dengan orangnya. Sampai selesai. Nah, apa kuncinya? Keterbukaan antara suami istri. Kebetulan dua-duanya mau datang kepada saya. Saya sampaikan, akhirnya kita jadi mediator juga jadinya kan. Nah, ini keterbukaan, kejujuran itu dapat jadi solusi. Kalau hal itu sudah tidak bisa, masyarakat juga sudah tentunya masyarakat harus peduli. Jangan itu bukan urusan saya. Nah, tidak masyarakat kita kan kalau dulu sebutnya masyarakat gotong royong. Peduli. Keterbukaan dan mau kemudian peduli ya. Keterbukaan peduli. Dan peduli, baik. Jadi jangan sampai kita, itu masalah kamu bukan masalah aku. Tidak bisa seperti itu. Terima kasih Ibu Neng Zubaida, terima kasih juga Ibu Maria Ulfa dan juga Mbak Devi Rahmawati sudah memberikan perspektifnya. Mudah-mudahan baik para penyintas dan korban saat ini yang sedang menyaksikan itu berani bersuara juga ya. Karena banyak sekali ya, ada Komnas Perempuan, ada Komnas HAM, ada KPAI ya yang bisa menjadi jembatan. Ada polisi juga di sana menjadi penegak hukum. Tetap semangat, tetap sehat. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Pengennya 1,5